Nah, setelah kejadian anak Mbak Fitri lagi-lagi meninggal kecelakaan, di situ dia masih belum sadar suami dan anaknya ini sudah menjadi tumbal dari pesugihan yang dia lakukan. Karena di tahun 2014 usaha Mbak Fitri ini sedang besar-besarnya. Lalu di tahun 2014, masih di tahun 2014, suami dari Mbak Fitri ini, Brondong yang dinikahi Mbak Fitri yang sebaya dengan anaknya ini, melarikan aset yang dimiliki oleh Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang berada di Surabaya, yang mana beliau menceritakan tentang karma dari sebuah pesugihan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang dibagikan oleh Mbak Fitri, diceritakan kejadian ini terjadi kurang lebih di tahun 2011 yang lalu, yang mana di tahun 2011 itu kehidupan Mbak Fitri dan keluarga dalam keadaan sulit sekali. Mbak Fitri memiliki seorang anak. Di tahun 2011 anak Mbak Fitri itu sudah berusia sekitar 16 tahun, mau masuk ke usia yang ke-17. Jadi suami dari Mbak Fitri ini kerjanya serabutan. Kalau lagi dapat orderan, dia ikut borong bangunan. Tapi kalau lagi nggak ada borongan bangunan, terpaksa nganggur sementara. Tapi suaminya ini walaupun nganggur, dia nggak mau di rumah. Dia tetap mencari pekerjaan. Mau kerja di pasar, mau narik ojek. Namun apa yang dihasilkan oleh suami Mbak Fitri ini di tahun 2011 itu sama sekali boleh dikatakan cuman bisa lepas makan sehari-hari saja, lepas bayar kontrakan, lepas bayar listrik, dan biaya anaknya yang sekolah. Nah, Mbak Fitri memang usianya belum terlalu tua lah. Jadi di tahun 2011 itu, Mbak Fitri terpaksa bekerja di tempat hiburan malam menjadi seorang waitress. Tapi pekerjaan yang dilakukan Mbak Fitri ini nggak lama, karena anaknya yang pada saat itu yang sudah berusia 16 tahun menolak keputusan dari ibunya. Anaknya mengatakan seperti ini, "Mak, daripada mak kerja seperti itu mendingan aku nggak usah sekolah lagi lah. Aku malu, nanti gimana? Kalau teman-teman sekolahku tahu kalau mak kerja di tempat hiburan malam, mending aku nggak usah sekolah lah mak. Daripada emak ngebiayain aku sekolah, kerja di tempat kayak gituan." Nah, jadi Mbak Fitri ini bekerja di tempat hiburan malam itu cuman 3 bulan. Setelah itu dia berhenti. Tapi setelah berhenti, Mbak Fitri nggak hilang akal. Gimana caranya untuk membantu perekonomian dari suaminya ini? Nah, pada suatu hari, Mbak Fitri sedang bertamu ke rumah temannya, menceritakan keadaan ekonomi yang sedang dialaminya. Kebetulan teman dari Mbak Fitri ini adalah seorang pengusaha yang baru sukses. Baru beberapa tahun ini usaha yang dibangunnya itu berkembang dengan cukup pesat. Lalu Mbak Fitri sebenarnya tujuan Mbak Fitri ke sana tuh
bukan minta solusi atau gimana sih caranya bisa sukses. Enggak, Mbak Fitri malah minta pekerjaan. Yo, aku mau dijadiin apa aja aku mau lah. Bantu-bantu di rumah kamu juga aku nggak apa-apa lah. Bantu nyuci, bantu masak. Yang penting aku bisa ngebiayain anakku sekolah. Kamu tahu sendirilah, anak usia 16 tahun sudah masuk di kelas 3 SMA, butuh biaya yang cukup besar. Sedangkan suamiku penghasilannya pas-pasan. Nah, lalu di sini sahabat dari Mbak Fitri ini mengajak Mbak Fitri pergi ke suatu daerah yang berada di Jawa Barat. Namun Mbak Fitri tidak mau menyebutkan lokasi tempatnya ini di mana. Jadi dengan alasan temannya ini pingin main-main lah ke kampung dari kerabatnya ke daerah Jawa Barat, Mbak Fitri pun berpamitan dengan anaknya, dengan suaminya, ikut dengan sahabatnya ini pergi ke Jawa Barat. Tapi perjalanan yang dilakukan Mbak Fitri ini bukan sembarangan cuman sekedar liburan atau berkunjung ke rumah kerabat, bukan. Melainkan sahabat dari Mbak Fitri ini mengajaknya pergi ke tempat pesugihan. Nah, setibanya di Jawa Barat, Mbak Fitri ini kaget. Loh, kok kamu bilang katanya mau pergi ke rumah kerabat kamu, kok malah kita ke sini? Mbak Fitri dibawa ke sebuah seperti petilasan lah Banyak juga di sana orang pergi berziarah banyak. Nah, jadi sahabat dari Mbak Fitri ini cuman ngomong, "Yaudah, kamu ikut aja. Mudah-mudahan nanti kamu kecipratan rezeki yang aku dapat di sini." Jadi Mbak Fitri cuman memperhatikan saja apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini dengan seorang aki-aki Boleh dikatakan seperti juru kunci di sana lah. Mereka melakukan beberapa ritual menabur bunga, membakar dupa, dan duduk di sana. Entah apalah yang diamalkan, entah apalah yang dibaca orang-orang yang duduk di sana. Mbak Fitri cuma ngelihat dari jauh. Setelah kurang lebih sekitar 1 jam lah memperhatikan ritual yang dilakukan oleh sahabat Mbak Fitri ini dengan beberapa orang yang lain, sahabat Mbak Fitri ini mengajaknya pulang ke rumah si juru kunci atau aki-aki yang ada di sana. Setelah sampai di rumah si aki-aki, sahabat Mbak Fitri ini menawarkan Mbak Fitri, "Pit, kamu mau nggak ikut ngembangin usahaku? Tapi kalau kamu mau, kamu nggak bisa dagang dengan cara yang lurus. Kamu nggak bisa berdagang begitu aja. Ada barang kamu jual, susah berkembangnya. Kalau kamu mau ikut, kalau kamu mau ngembangin usahaku, aku kasih modal. Tapi dengan satu catatan, kamu harus melakukan ritual seperti apa yang aku lakukan tadi." Nah, jadi Mbak Fitri bertanya kepada sahabatnya ini, "Sebenarnya ritual apa yang kamu lakukan tadi? Kok sampai-sampai bisa berpengaruh dengan bisnis yang kamu kembangkan?" Di sini sahabat Mbak Fitri meminta si aki-aki atau si juru kunci ini menjelaskan dengan detail kepada Mbak Fitri. Disitulah baru Mbak Fitri dijelaskan oleh si aki-aki. Kita sebut saja lah dengan juru kunci. Juru kunci ini mengatakan kepada Mbak Fitri, "Kalau kamu mau melakukan ritual seperti apa yang dilakukan oleh sahabat kamu, kamu harus ikut muja di sini. Kamu nanti akan dititipkan beberapa barang pusaka yang harus kamu rawat. Ketika kamu benar-benar dengan bersungguh-sungguh merawat barang pusaka tersebut, memberinya makan, kamu akan mendapatkan penglaris dagang. Usaha apapun yang kamu lakukan bisa mendapat keuntungan dan berkembang dengan cepat, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat kamu." Nah, sahabat dari Mbak Fitri ini, dia mengambil pesugihan, tapi pesugihannya ini katanya, menurut yang didengar Mbak Fitri dari penjelasan si juru kunci, itu bukan pesugihan yang menggunakan tumbal, melainkan itu adalah pesugihan putih. Sama sekali tidak ada tumbal, tapi memang kita harus rutin melakukan ritual. Seperti apa yang dilakukan sahabatnya ketika membawa Mbak Fitri pergi ke Jawa Barat, itu adalah rutinitas yang harus dilakukannya setiap tahun. Dan ada beberapa syarat lagi, seperti yang didapat oleh sahabat Mbak Fitri ini. Dia mendapat seperti barang pusaka Dia bilang nggak seperti keris, nggak juga lah. Bentuknya tuh kecil. Tapi
setiap mau dagang, barang pusaka itu harus selalu dibawa di tempat dagangnya, harus ditaruh di dalam kotak uang yang ada di warungnya. Nah, tapi di sini Sang Kuncen memberikan Mbak Fitri sebuah kotak kecil, ya, ukurannya kurang lebih seperti sebesar kotak rokok lah, Mbak Fitri bilang. Nah, si Kuncen itu mengatakan, kalau kamu mau, kamu ambil, kamu bawa pulang, dan kita harus melakukan perjanjian, dan kamu harus melakukan beberapa ritual sebelum kamu bisa membawa pulang kotak ini. Nah, Mbak Fitri bertanya, Mbah, itu sebenarnya kotak apa? Boleh nggak saya lihat isi di dalam kotak itu? Nah, Kuncen mengatakan, jangan pernah sekali-kali kamu membuka kotak ini, karena ketika nanti kotak itu dibuka, apa yang kamu lakukan itu sia-sia, nggak akan ada hasilnya. Jadi kamu simpen aja kotak ini, dan ketika kotak itu berbunyi, seperti ada suara ketukan dari dalam kotak, ya, seperti ada yang ngetuk kayak gitu, itu tandanya, ya, kotak itu minta diberi sesaji. Kamu harus segera membakarkan dupa dan membawakan sebuah mangkuk yang berisi air, dan di dalam mangkuk itu kamu harus menaruh 7 kuntum bunga. Nah, jadi Mbak Fitri bingung dengan penjelasan yang diberikan oleh si juru kunci, karena dia nggak tahu kotak itu isinya apa dan guna dari kotak ini apa. Mbak Fitri awalnya menolak, tapi dia berpikir lagi, kalau dia menolak kesempatan ini, berarti dia menyia-nyiakan rezeki, dia bilang. Sedangkan keadaan ekonomi keluarganya di tahun 2011 itu sedang sulit-sulitnya, dan dia cuma bertanya, apakah nanti ada resiko yang akan saya terima ketika saya melakukan pesugihan ini? Nah, jadi juru kunci itu cuma mengatakan tidak. Sahabat dari Mbak Fitri juga mengatakan tidak. Akhirnya Mbak Fitri dengan sadar ketika itu menerima pesugihan yang diberikan oleh si juru kunci. Di situ dia melakukan perjanjian. Janji pertama, setiap 1 tahun sekali Mbak Fitri harus datang ke tempat itu untuk melakukan ritual. Dan kedua, Mbak Fitri tidak boleh membuka kotak itu. Dan ketiga, ketika nanti Mbak Fitri sudah berhasil, Mbak Fitri jangan pernah sekali-kali untuk melupakan atau meninggalkan ritual yang telah dilakukannya ini. Karena di dalam perjanjian itu tidak disebutkan ada tumbal dan harus menumbalkan, Mbak Fitri dengan sadar menerima pesugihan tersebut, dan ketika pulang ke Surabaya, Mbak Fitri mendapatkan janji dari sahabatnya tadi. Dia memberikan modal kepada Mbak Fitri sejumlah uang untuk menyewa kios dan untuk modal dagang lah. Pada saat itu Mbak Fitri berpikir untuk membuka sebuah warung kecil-kecilan, warung makan ya. Pada saat itu dia jual bakso. Nah, awal ketika jualan bakso semuanya berjalan seperti biasa. Karena warung ini baru buka, otomatis orang-orang di sekitar tempat Mbak Fitri ini belum tahu gimana cita rasa bakso yang dibuat oleh Mbak Fitri. Ya otomatis pelanggannya baru 1-2 orang lah. Tapi ketika ketukan pertama dari dalam kotak yang disimpan Mbak Fitri, ya, di dalam tempat laci penyimpanan uang, ya, siang-siang dia bilang, ketika sedang nunggu pelanggan, dia mendengar seperti suara ketukan. Mbak Fitri ingat pesan si Mbah, kalau terdengar suara ketukan dari dalam kotak kecil itu, Mbak Fitri lekas harus memberinya makan, membakar dupa, ya, terus menyiapkan mangkuk diisi air dan 7 kuntum bunga. Lalu Mbak Fitri langsung pulang ke rumah, karena dia nggak mungkin lah bakar dupa di tempat jualannya, takutnya orang-orang curiga. Nah, anak Mbak Fitri yang berusia 16 tahun disuruh jaga. Dek, kamu jaga dulu ya, mama mau pulang. Jadi Mbak Fitri bawa kotak itu pulang. Sampai ke rumah, dia langsung membakar dupa, ya, mengambil mangkok yang berisi air, ditaruh lah 7 kuntum bunga di dalam air yang berisi mangkok itu, dan Mbak Fitri langsung pulang lagi ke tempat dagangnya. Namun di sini ketika beliau sampai ke warung baksonya, dia kaget karena anak gadisnya yang berusia 16 tahun itu gelabakan. Karena pelanggan banyak sekali, gak tahu orang-orang itu datang dari mana. Tiba-tiba mampir pakai motor, pesan bakso,
mampir, yang jalan kaki pada mampir. Nah, Mbak Fitri kaget dan dia langsung percaya dengan pesugihan yang dilakukannya. Jadi kurang lebih sudah berjalan 3 bulan. Warung baksonya ini memang sangat ramai sekali. Nah, keuntungan dari Mbak Fitri ini ya boleh dikatakan sudah lumayan lah. Hasil dari dagang bakso ini sudah bisa ditabung lah sama Mbak Fitri. Nah, dia berpikir seperti ini karena sepeda motor yang dimiliki oleh suaminya ini sudah butut, dia bilang. Ya, Astrea Grand, sudah tua sekali, sering mogok-mogokan. Jadi Mbak Fitri berpikir untuk membelikan sepeda motor baru untuk suaminya. Lalu ya, Mbak Fitri belikanlah, dia bilang, sepeda motor baru. Dia bilang pada saat itu ya, Yamaha Jupiter Z baru, cash dibelinya dari dealer, tapi kejadian yang membuat Mbak Fitri menyesal terjadi. 3 hari motor itu dikendarai oleh suaminya. Suami Mbak Fitri meninggal dunia kecelakaan dengan tragis. Lalu suaminya pun meninggal dunia di kecelakaan itu. Tapi di sini Mbak Fitri itu sama sekali tidak berpikir kalau ini adalah imbas dari apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan Mbak Fitri mengambil pesugihan dagang ini, dia nggak berpikir kalau ini adalah tumbalnya, karena dia masih percaya kalau si Mbah itu mengatakan ini pesugihan putih yang tidak menggunakan tumbal. Dan sahabat Mbak Fitri juga mengatakan ini pesugihan nggak pakai tumbal, aku sudah melakukan pesugihan ini. Nah, jadi setelah suami Mbak Fitri meninggal di tahun 2011 tersebut, Mbak Fitri menceritakan di tahun 2013 Mbak Fitri ini berniat untuk menikah lagi karena dia sebagai single parent lah ya, usianya juga masih muda, dan anak dari Mbak Fitri yang tadinya berusia 16 tahun sekarang sudah berusia 19 tahun. Anaknya mengizinkan kalau mama mau menikah silahkan, yang penting cari calon suami yang memang betul-betul bisa menyayangi mama dan menyayangi aku. Jadi Mbak Fitri ini dengan kondisi keuangan yang sudah mapan, yang tadinya kios bakso yang dimiliki Mbak Fitri ini cuma 1, sekarang sudah berkembang, memiliki banyak cabang. Mbak Fitri ini kepincut sama Brondong. Dia menikah dengan Brondong. Usia suaminya pada saat itu hampir sebaya dengan anak Mbak Fitri. Jadi setelah Mbak Fitri menikah dengan Brondong itu, anak Mbak Fitri ini terlihat belum bisa menerima lah. Masa ya bapak tirinya atau ayah sambungnya hampir sebaya, mereka tinggal serumah. Akhirnya anak Mbak Fitri yang berusia 19 tahun pada saat itu dia sudah bekerja di salah satu perusahaan, nggak mau tinggal serumah sama Mbak Fitri dan ayah sambungnya ini. Dia lebih memilih untuk ngekos. Tapi Mbak Fitri mengatakan seperti ini, anaknya yang sudah berusia 19 tahun ini nggak pernah mengenalkan pacarnya kepada Mbak Fitri. Sama sekali, belum pernah sekalipun. Mbak Fitri ini aneh, bertanya kepada anaknya, "Dek, kamu memang nggak punya pacar apa? Atau jangan-jangan kamu yang pilih-pilih pacar?" Nah, anak Mbak Fitri mengatakan, aku sebenarnya mau pacaran, tapi setiap ada laki-laki yang aku mau atau setiap laki-laki yang aku taksir, mereka tuh seperti cuek sama aku, seperti melihat aku tuh ada yang aneh. Terus teman-teman aku juga bilang kalau aku tuh seperti ada yang ngikutin. Lantas Mbak Fitri nggak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Kalau teman-teman dari anaknya ini melihat kalau ada sosok gaib yang mengikuti anak gadis tersebut, Mbak Fitri mengatakan kepada anaknya, mungkin kamu aja deh yang pilih-pilih, jangan pilih-pilih, nanti kamu susah dapat jodoh. Nah, jadi setelah pembicaraan Mbak Fitri dengan anak gadisnya ini, Mbak Fitri berpikir seperti ini, kalau aku jodohin anakku ini mungkin lebih cepat, lebih baik lah. Takutnya gini, karena usianya sudah 19 tahun, kalau sudah menginjak 20 tahun, dia belum pernah pacaran sama sekali, takutnya dia bakal jadi perawan tua. Singkat cerita, Mbak Fitri menjodohkan anak gadisnya dengan anak dari sahabat Mbak Fitri. Tapi bukan sahabat yang mengajak
Mbak Fitri untuk pergi pesugihan ini bukan sahabat yang lain. Jadi setelah dijodohkan, anak Mbak Fitri pun nggak menolak. Laki-laki ini juga nggak nolak karena anak Mbak Fitri ini cantik. Nah, mereka sudah menentukan hari baik untuk menikah. Di tahun 2014 awal, Mbak Fitri mengatakan di bulan Februari sudah direncanakan untuk acara pernikahan dari anak Mbak Fitri. Menjelang 2 minggu sebelum acara pernikahan. Jadi sedang sibuk-sibuknya lah nih ya, anak Mbak Fitri dengan calon suaminya mempersiapkan untuk acara pernikahan, untuk acara antaran lah. Karena resepsi yang akan digelar Mbak Fitri ini ya lumayan besar ya. Pada suatu hari, tepat 2 minggu sebelum acara resepsi, anak Mbak Fitri ini kecelakaan, meninggal dunia di tempat. Lagi-lagi, orang-orang yang ada di TKP yang melihat kecelakaan ini mengatakan kalau ini kecelakaan tunggal. Laki-laki yang mengendarai motor atau calon suami dari anak Mbak Fitri ini ya, sedang ngebut bawa motor. Nah, orang-orang yang ada di sana tuh melihat kalau dia seperti mengelaki sesuatu, tapi nggak tahu. Tiba-tiba motornya oleng dan terjatuh. Anak gadis Mbak Fitri meninggal dunia di tempat, sedangkan calon suaminya selamat. Lagi-lagi Mbak Fitri ini ditinggal oleh orang yang dicintainya, satu-satunya anak yang dimiliki Mbak Fitri dari pernikahannya dengan almarhum suaminya yang pertama. Nah, setelah kejadian anak Mbak Fitri lagi-lagi meninggal kecelakaan, di situ dia masih belum sadar suami dan anaknya ini sudah menjadi tumbal dari pesugihan yang dia lakukan. Karena ya, di tahun 2014, usaha Mbak Fitri ini sedang besar-besarnya. Yang tadinya cuma dagang bakso, di tahun 2014 itu usaha Mbak Fitri ini sudah berkembang ke usaha-usaha yang lain. Lagi-lagi Mbak Fitri ini nggak sadar kalau ini bukan kecelakaan. Lalu di tahun 2014, masih di tahun 2014, suami dari Mbak Fitri ini, Brondong ya, yang dinikahi Mbak Fitri yang sebaya dengan anaknya ini, melarikan uang tabungan yang dimiliki oleh Mbak Fitri. Ya, dia mengatakan nominalnya ya cukup besar, di atas 600 juta. Dan beberapa perhiasan yang ada di rumah juga dibawa kabur oleh laki-laki tersebut. Ya, Mbak Fitri sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Tapi Mbak Fitri tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Karena ya, uang yang senilai hampir 600 juta itu bukan di tabungan atas nama Mbak Fitri, melainkan tabungan atas nama suami kedua dari Mbak Fitri. Disitulah dia bilang serasa ditipu, serasa menjadi orang yang bodoh sekali. Karena dia percaya begitu aja, membuatkan tabungan untuk suami barunya ini, dan semua hasil atau keuntungan dari usaha yang dilakukannya, atau ya boleh dikatakan lah uang hasil pesugihan lah ya, yang ditabungkan Mbak Fitri ini ludes. Dan perhiasan emas yang disimpan Mbak Fitri di rumah pun juga hilang. Nah, jadi setelah kejadian bertubi-tubi di tahun 2014, Mbak Fitri ini baru sadar karena nafasnya itu sudah di ujung tanduk. Usaha bakso yang dikelolanya udah nggak karuan lagi, dan usaha-usaha lain yang di belakang usaha bakso ini udah nggak keurus lagi. Karena ya dia udah nggak bisa lagi ngebiayain seluruh operasional dari usaha yang dimiliki Mbak Fitri. Dan di tahun 2014 itu dia baru sadar kalau ini adalah imbas dari pesugihan yang dia lakukan. Jadi dia mengatakan dia udah hampir gila, dia bilang. Tapi kotak yang tadinya biasanya berbunyi ngetok-ngetok ya hampir sebulan sekali lah, paling lambat ya 2 bulan sekali, kotak itu minta diberi makan. Tapi ini udah hampir 3 bulan kotak itu nggak ngetok-ngetok lagi. Dia emosi dan dibukalah kotak kecil itu. Jadi kotak itu kecil seperti kotak rokok, tapi bagian kuncinya itu dipatri ya, seperti dilas lah dengan kuningan, dicongkel lah sama Mbak Fitri. Dan ketika dibuka itu sama sekali tidak ada isi, kosong. Kotak itu kosong. Nah, di situ Mbak Fitri ini ya tambah emosi. Dia merasa lagi-lagi ditipu. Ditipu oleh kotak yang kosong. Ya.
Karena pikirannya pada saat itu dia hampir gila. Karena apa? Anak gadisnya meninggal dalam kecelakaan di dalam waktu 2 minggu lagi sudah mau menikah. Dan uang yang sudah dikumpulkan Mbak Fitri bertahun-tahun ya, ludes dibawa lari oleh suami keduanya. Berondong yang kurang ajar, Mbak Fitri bilang. Jadi Mbak Fitri ini mendatangi temannya yang mengajaknya pergi ke pesugihan. Dia menceritakan semua yang dialaminya. Kok aku apes sekali. Di tahun 2011 ketika kamu membawa aku ke tempat si Aki juru kunci, kehidupanku baru mau mulai berubah. Tapi cobaan pertama yang aku lewati cukup berat. Suamiku meninggal kecelakaan. Lalu beberapa tahun aku merintis usaha sampai pada dimana aku sudah merasakan nikmatnya dari usaha yang kujalani. Anak satu-satunya yang kumiliki meninggal dunia dengan kecelakaan. Kejadiannya hampir mirip ketika suamiku meninggal, dan beberapa minggu setelah itu suami keduaku membawa lari seluruh uang yang sudah aku dapat dari beberapa tahun ini aku bekerja. Uang tabungan untuk kehidupan, untuk muter usahaku yang ada tuh ludes semua. Hilang gak tahu kemana, dan kotak ajaib yang diberikan oleh si juru kunci itu gak pernah ngetok lagi. Aku bingung. Aku mau nanya sama kamu, kan kamu yang ngajak aku ke sana. Kalau kamu gimana? Usahamu baik-baik aja, anak kamu baik-baik aja, suami kamu baik-baik aja. Kok aku beda? Gak kayak kamu. Sedangkan kita datang di tempat yang sama, kita melakukan ritual yang sama. Nah, disinilah baru sahabat dari Mbak Fitri ini menjelaskan kalau dia sudah menumbalkan banyak orang untuk melancarkan pesugihannya ini. Sebenarnya Fit, kamu aja yang gak tahu. Di belakangku sudah banyak orang-orang yang kutumbalkan, tapi orang-orang yang mati kujadikan tumbal pesugihan itu keluarganya aku tanggung. Kalau dia punya anak, anaknya aku biayain. Kalau dia punya istri, istrinya aku rekrut bekerja di tempat yang aku kembangkan, tempat usahaku. Sebenarnya aku mau bilang ini sama kamu, tapi aku gak tahu kenapa si juru kunci bilang ke kamu kalau kamu gak harus numbalin orang. Sedangkan ketika aku datang ke sana, aku tuh dikasih 2 pilihan. Kalau nggak aku numbalin keluarga aku sendiri, aku harus numbalin nyawa orang lain, dan otomatis lah aku melakukan pesugihan ini untuk membahagiakan keluargaku. Nggak mungkin lah aku numbalin suami, numbalin anak-anakku, yang nggak mungkin. Aku lebih memilih untuk menumbalkan nyawa orang lain. Tapi aku tanggung jawab loh, Pit. Orang-orang yang aku tumbalkan itu nggak sia-sia nyawa mereka. Nah, di sini Mbak Fitri dia bilang, mendengar penjelasan dari sahabatnya itu dia hampir pingsan. Karena dia nggak habis pikir kebohongan besar yang disembunyikan oleh sahabatnya. Karena jelas-jelas ketika di rumah juru kunci di tahun 2011 itu, Mbak Fitri bertanya apakah ini pesugihan menggunakan tumbal atau ada yang ditumbalkan. Si juru kunci bilang enggak. Teman Mbak Fitri juga bilang enggak. Tapi di sini sahabat Mbak Fitri ini ngomongnya atau ngejawabnya tuh enteng banget. Aku dapat isyarat dari Simba, dari si juru kunci. Simba bilang enggak, ya enggak mungkin lah Fit. Aku bilang ada, nanti aku yang dapat celaka. Jadi Mbak Fitri karena keadaannya pada saat itu sedang kacau. Dia harus meminjam uang di banyak tempat untuk menutupi biaya operasional tempat usahanya. Jadi sekarang dia sudah melakukan pesugihan, tapi uang hasil pesugihannya itu lenyap, raib, malah utang yang timbul. Jadi dia ngajak lagi sahabatnya, ayolah, kalau memang pesugihan yang kamu bilang itu harus menumbalkan nyawa orang, ayolah, aku mau melakukan pesugihan ini lagi dan aku akan menumbalkan nyawa orang. Jadi sahabat dari Mbak Fitri ini, karena dia merasa sudah menjerumuskan Mbak Fitri ke jalan pesugihan ini,
dia mengantarkan lagi Mbak Fitri pergi ke tempat si juru kunci. Di situ ya, Mbak Fitri ini sempat ngelabrak si Mbah, si juru kunci. Dia mengatakan, "Mbah gimana? Mbah bilang kalau pesugihan yang aku ambil ini tidak ada tumbal dan tidak menumbalkan. Tapi kenapa suamiku meninggal 3 bulan setelah usahaku jalan dan anakku meninggal. Nah, dan uang hasil pesugihan yang sudah aku kumpulkan dari semua usaha dagang yang aku lakukan itu ludes, dibawa lari, sepeser pun gak ada sisa." Simbah mengatakan, "Yo, kalau suami kamu meninggal, yo itu bukan tumbal. Karena dia sudah menikmati hasil dari uang pesugihan itu ya, dia harus membayarnya. Dan anak kamu juga. Anak kamu sudah banyak menikmati hasil dari uang pesugihan ini dan dia juga harus membayarnya. Dan kenapa uang hasil pesugihan yang sudah kamu kumpulkan hilang? Yo berarti pesugihan yang kamu lakukan sudah berakhir. Nah, jadi kedatangan kamu ke sini tuh mau apa? Kamu mau melakukan pesugihan lagi?" Yo, Mbak Fitri bilang, "Yo kepalang tanggung, Mbah. Terlanjur basah. Ya sudah, aku mau pesugihan lagi. Siapa yang harus aku tumbalkan?" Nah, jadi Simbah mengatakan, "Kalau kamu ingin melakukan pesugihan lagi, akan aku berikan kamu sebuah pusaka untuk penglaris dagang. Tapi pusaka ini akan ditukarkan dengan nyawa kamu. Ketika nanti beberapa tahun setelah usaha kamu berkembang, ya, sesuai kesepakatan, nyawa kamulah akan menjadi pelunas dari pesugihan ini atau menjadi mahar dari pesugihan yang kamu dapatkan, dari kekayaan yang akan kamu miliki." Nah, di sini apa yang dikatakan oleh si Mbah Juru Kunci ini sudah nggak sepaham lagi dengan Mbak Fitri. Walaupun pada saat itu otaknya itu sudah hampir gila, hutang sudah ya ngejar-ngejar lah, karena nggak tahu mau harus dibayar dengan apa. Tapi juga Mbak Fitri nggak mau kejebak untuk kedua kalinya. Dia mengatakan dengan lantang ke si juru kunci dan ke sahabatnya ini, "Yo kalau memang nanti aku bakal jadi kaya, ya, aku bakal menjadi orang yang punya uang. Tapi kalau aku mati dengan kekayaan yang aku milik, Mbah, aku bilang sama kamu, temanku," ya, dia bilang ke sahabatnya, "aku bilang sama kalian, uang yang segunung itu nggak ada artinya. Sama sekali nggak ada artinya." Dan di hari itu juga lah Mbak Fitri ini yang seperti diberi hidayah, ya, seperti diberi pencerahan. Dia nggak tahu ya, dapat omongan dari mana. Tiba-tiba dia seperti ceramah di depan si juru kunci pesugihan, di depan sahabatnya yang membawa dia ke tempat pesugihan. Dan akhirnya sahabat dari Mbak Fitri ini ya, membawa Mbak Fitri pulang. Karena ya omongannya itu sudah lain, dia bilang. Nah, si Mbah juga sudah terlihat marah karena ya dicaci maki lah oleh Mbak Fitri. Akhirnya dari Jawa Barat mereka pun pulang ke Surabaya. Namun di tengah perjalanan ya, karena perjalanan lumayan jauh dari Jawa Barat menuju ke Surabaya ya, karena di dalam mobil itu cuma 3 orang. Sopir dari sahabat Mbak Fitri. Sahabat Mbak Fitri duduk di depan dan Mbak Fitri duduk di belakang. Di tengah jalan itu, mobil yang mereka tumpangi 2 kali hampir kecelakaan. Dan ketika Mbak Fitri tertidur ya, di dalam mobil, dalam perjalanan Jawa Barat menuju ke Surabaya, ya, di dalam mimpinya itu dia masih merasa ya, di dalam mobil itulah. Tapi keadaannya siang. Mbak Fitri duduk di depan. Ya, yang bawa mobil sahabat dari Mbak Fitri, dan dia melihat jelas sekali kalau mereka berpapasan dengan almarhum suami dari Mbak Fitri dan almarhumah anak gadisnya sedang berboncengan dengan sepeda motor butut yang dimiliki oleh almarhum suaminya. Dan disitulah dia baru tersadar, kaget melihat di sekitar dan ternyata keadaannya malam. Bukan seperti apa yang ada di dalam mimpi Mbak Fitri. Keadaannya siang, dia duduk di depan dan Mbak Fitri pun diantarkan pulang ke rumah. Jadi rumah yang ditempati Mbak Fitri ini ya, rumah yang cukup besar. Tapi rumah itu dibeli dengan hasil uang pesugihan. Dan lama ya, dia duduk di rumah itu mulai dari siang hari, karena dia sampai pagi ya, dari Jawa Barat tuh ke Surabaya.
sampai ke rumah pagi, dia istirahat tidur, siangnya dia duduk di rumah. Ya. Kurang lebih sekitar jam 11 siang lah, duduk di rumah. Karena rumah itu sepi, udah nggak ada siapa-siapa lagi, dia tinggal sendirian dan beberapa orang debt collector sudah mengetuk-ngetuk pintu. Terdengar seperti ketukan pintu dan Mbak Fitri ini kebayang, ketukan itu terbayang kalau kotak ajaibnya itu ngetok. Dia kaget, dia melihat kalau dia sedang di rumah dan dia tahu kalau kotak ajaib itu udah dibuang, nggak tahu dibuang kemana karena dia kesal. Ketika dia melihat ke depan, sudah ada 3 orang yang bertubuh besar, orang-orang untuk menagih hutang Mbak Fitri. Jadi dibiarin lah orang-orang itu ya ngetok-ngetok. Dia masih duduk dan sepintas di bayangannya dia kembali melihat sosok anak gadisnya masuk dari ruangan depan menuju ke ruang tengah tempat Mbak Fitri duduk di ruang tamu ya, dan anak gadisnya itu cuma lewat aja, sama sekali ya nggak menatap wajah Mbak Fitri ya, kayak seperti acuh lah dengan keberadaan Mbak Fitri di situ, lewat masuk ke kamar dan tiba-tiba menghilang. Di situ Mbak Fitri memutuskan untuk ya udahlah, apa yang dilakukan Mbak Fitri ini seharusnya memang sudah harus dihentikan karena nggak ada pilihan lain lagi. Rumah yang ditempati Mbak Fitri ini satu-satunya solusi untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh Mbak Fitri. Jadi dia buka pintu, 3 orang debt collector dengan tubuh yang besar, dengan nada yang agak sedikit membentak lah ya, menanyakan kapan Mbak bayar utang. Karena tagihan utang Mbak ini sudah diberikan tempo tapi nggak dibayar-bayar. Mbak Fitri cuma menjawab, kalau kalian mau cepat hutangnya dibayar, nah ini rumah ya, aku berikan nanti fotokopi sertifikatnya, tolong carikan pembelinya secepat mungkin dengan harga yang sudah aku tentukan. Jadi rumah itu ya Mbak Fitri bilang, kalau dia jual sendiri ya atau melalui perantara lain ya pasti lama, lakunya pasti lama dan orang-orang penagih hutang itu pasti akan meneror dia terus. Nah lebih baik debt collector itu yang disuruh jadikan Pak Kang ya, Mbak Fitri kasihkan fotokopinya, dia bilang jual dengan harga sekian ya, karena pasaran rumah ini sudah murah sekali. Karena pasaran rumah yang aku tempat ini ya, di atas dari harga yang akan aku jual, pastilah cepat orang belinya. Dan memang nggak sampai 1 bulan setelah Mbak Fitri nyuruh debt collector ini ngejual rumah itu ya, debt collector itu datang dengan pembeli untuk mensurvei rumah Mbak Fitri dan akhirnya rumahnya pun terjual, dapat melunasi seluruh hutang dan Mbak Fitri menutup semua usaha yang dia milikinya. Beberapa cabang bakso ditutup dan beberapa usaha lain juga ditutup oleh Mbak Fitri. Karena dia nggak mau lagi menjalankan usaha yang dibangun dari pesugihan. Nah, Mbak Fitri dengan uang seadanya, dia menceritakan memulai kehidupan baru di tahun 2015. Karena hutang udah nggak ada lagi. Uang yang dimiliki Mbak Fitri ini nggak banyak. Mbak Fitri berpikir seperti ini, kalau aku nggak bertobat, aku selalu dihantui oleh kesalahan. Karena setelah pesugihan ini dilepas oleh Mbak Fitri, kesialan yang dialami Mbak Fitri ini bertubi-tubi. Dia naik angkot karena ya nggak ada kendaraan lagi, mobil sudah dijual semua, sepeda motor ya sudah dijual semua. Mbak Fitri kemana-mana naik angkot. Handphone yang dimiliki Mbak Fitri ini tiba-tiba hilang, dicopet di dalam angkot. Lalu beberapa hari kemudian Mbak Fitri berbelanja di pasar untuk masak di rumah. Nggak tahu belanjaannya tuh ditaruh di mana. Tiba-tiba baru sebentar ditaruh, belanjaan Mbak Fitri ini nggak tahu hilang kemana. Seperti ada yang mencurinya. Dan kejadian ini pun sering kali terjadi. Dan yang anehnya ketika Mbak Fitri nyimpan uang di rumah,
atau ya uang kembalian lah dari belanja, uang itu hilang seperti ada yang mencurinya. Ya nggak mungkin lah. Mbak Fitri bilang kalau tuyul nggak mungkin. Ya masa uang 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan mau diambil tuyul. Nah, karena dia merasa kalau apa yang dialaminya ini adalah hasil perbuatannya di masa lalu, di tahun 2011, karena dia melakukan pesugihan, dia ikhlas. Tapi di tahun 2015 itu Mbak Fitri ini bingung bagaimana caranya dia untuk bertobat. Nah, jadi dari pengajian satu ke pengajian lain, Mbak Fitri ini mendengarkan ceramah, tapi tidak ada ceramah yang membahas tentang pesugihan. Karena pengajian yang didatangi oleh Mbak Fitri ini, ya ustazah yang ceramah di sana itu nggak ada pembahasannya tentang pesugihan, nggak ada pembahasannya gimana caranya tobat dari pesugihan. Mbak Fitri malu, dia malu kalau mau bertanya. Akhirnya setelah berjalan waktu hampir 2 tahun, ya, 2016, 2017 dan masuk di tahun 2018, Mbak Fitri baru menemukan jalan yang dia cari. Dia nggak sengaja bertemu di pengajian seorang laki-laki, seorang ya, boleh dikatakan orang yang alim lah, bukan ustadz. Mbak Fitri nggak mau kalau nyebut teman laki-lakinya ini adalah ustadz, karena beliau pun nggak mau dipanggil dengan sebutan ustadz, dan beliau lah yang membimbing Mbak Fitri untuk berhijrah, membimbing Mbak Fitri untuk bertaubat. Tapi ya, kedekatan mereka cuman sebatas sahabat. Sampai di tahun 2021 ketika Mbak Fitri membagikan kisah ini kepada saya, beliau masih belum menikah lagi karena dia bilang umurnya sudah tidak muda lagi. Dia juga sudah memiliki pengalaman pahit lah. Ya, uangnya dilarikan oleh laki-laki. Jadi dia berpikir untuk menghabiskan masa hidupnya untuk beribadah, menebus kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Mulai dari tahun 2011, dia sudah salah, memilih jalan pesugihan, percaya dengan kotak yang bisa mendatangkan rezeki, bukan percaya dengan rezeki yang telah diberikan Allah. Tapi Mbak Fitri mengatakan seperti ini, menceritakan begini kepada saya, memang berat sekali jalannya. Mulai di tahun 2016 menuju 2018, ketika dia mencari jalan untuk bertaubat, mencari jalan untuk hijrah, banyak sekali cobaan, banyak sekali, ya boleh dikatakan peringatan-peringatan atau auzubillah min zalik lah ya, azab yang diberikan Allah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, mulai dari uang yang sudah disiapkan Mbak Fitri untuk kehidupannya ke depan itu ya hilang, dompetnya hilang, handphonenya hilang. Kesialan tuh bertubi-tubi dan akhirnya Mbak Fitri ini nggak kuat hidup sendirian. Dia kembali ke rumah keluarganya. Ketika Mbak Fitri ini kembali ke rumah keluarganya, awalnya keluarga Mbak Fitri ini nggak mau menerima. Mbak Fitri ini dikucilkan dari keluarga dan pada akhirnya 2 tahun Mbak Fitri ini lontang-lantung bekerja dari satu rumah ke rumah lain. Kerja harian lah. Mungkin rumah Bapak bisa saya bantu untuk cuci piring, Pak. Saya mau bantu, Pak. Kalau rumah Bapak tamannya mau dibersihkan, saya bisa bantu, Pak. Yang penting bisa untuk makan sehari-hari. Saking pahitnya hidup Mbak Fitri, dia sampai melakukan pekerjaan seperti itu, tapi ya, di dalam hatinya dia selalu beristiqomah. Dia tidak mau lagi mengulangi kesalahannya di tahun-tahun yang lalu, karena dia sadar sekarang ini adalah ya, saatnya Allah menguji keimanannya, menggembleng keimanannya, dan ya, Mbak Fitri hanya pasrah. Ya mungkin ya, umurku masih diberikan oleh Allah, napasku masih bisa berhembus, berarti ya, inilah waktuku untuk bertobat. Apapun cobaan yang diberikan Allah, Mbak Fitri beristiqomah. Dia yakin kalau semua ini dapat berlalu, kalau semua ini dapat dilalui oleh Mbak Fitri, dan alhamdulillah. Berjalannya waktu dari 2016 masuk ke 2017 dan akhirnya sampai di 2018, Mbak Fitri baru benar-benar menemukan jalannya. Jadi Mbak Fitri membagikan kisah ini
untuk saya ceritakan kepada sahabat-sahabat. Semoga saja pengalaman hidup Mbak Fitri ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat yang sekarang tengah dalam keadaan kesusahan. Mbak Fitri berpesan dan saya juga berpesan untuk sahabat-sahabat. Jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk melakukan hal-hal konyol. Ya, saya katakan hal-hal konyol. Pesugihan itu hal konyol. Karena seperti apa yang dialami Mbak Fitri. Mbak Fitri pun bertanya kepada saya, Mas Rio, apakah yang saya alami ini adalah karma dari perbuatan saya, karma dari sebuah pesugihan? Saya hanya menjawab, wallahu a'lam bishawab. Mbak Fitri sudah menjalaninya dan Mbak Fitri yakin ketika cobaan datang di kehidupan kita, berarti keimanan kita sedang diuji oleh Allah. Insya Allah, orang-orang yang kuat, orang-orang yang yakin kalau di balik ujian yang diberikan oleh Allah ada sesuatu yang dirahasiakannya, insya Allah kehidupannya akan tenang, kehidupannya akan nyaman. Walaupun rezeki yang diberikan Allah pada saat itu ya, hanya lepas untuk makan, hanya lepas untuk menyambung hidup sehari-hari, tapi itu adalah rezeki yang paling mulia. Karena tidak ada rezeki yang paling mulia daripada kehidupan dalam sehari. Seperti yang diceritakan oleh Mbak Fitri. Uang banyak, tapi suami meninggal. Uang banyak, kehidupan sedang bagus-bagusnya. Anak yang dimiliki Mbak Fitri satu-satunya meninggal dunia. Dan uang yang dimiliki Mbak Fitri, yang sudah dikumpulkannya bertahun-tahun dari ritual pesugihan, hilang sekejap mata. Apa artinya uang di kehidupan ini? Ya, itulah pesan dari Mbak Fitri untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Fitri yang sudah curhat kepada saya, dan curhatan dari Mbak Fitri ini diperkenankan, diperbolehkan untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu mensupport channel Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.